Video pembelajaran fisiologi cacing tanah kelompok 2. Adapun anggota kelompok yang pertama Repi Wulandari, Cynthia Melisa, Dimas Sabila, Sandrina Widya, Nandini Putri Salsabila. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama mengetahui sistem homeostatis pada cacing tanah, yang kedua mengetahui sistem lokomosi atau sistem gerak pada cacing tanah, yang ketiga mengetahui sistem sirkulasi pada cacing tanah, dan yang keempat mengetahui sistem pencernaan pada cacing tanah. Teman pasti udah gak asing dong sama cacing tanah atau yang nama ilmiahnya Lumbricus yang mana hewan ini merupakan hewan dari filum Annelida, kelas Citellata, ordo Haplotaxida, keluarga Lumbricidae, marga Lumbricus. Nah, hewan ini hidup di habitat tanah di pengelolaan limbah sebagai pupuk. Tubuh cacing tanah tersusun dari segmen-segmen yang berbentuk cincin. Nah, setiap segmen memiliki seta kecuali dua segmen pertama. Udah disinggung sedikit nih tentang organ yang ada di cacing tanah. Untuk selengkapnya, kita bahas langsung aja ya ke video pembelajarannya. Jangan lupa disimak dan dicermati, langsung aja kita ke videonya. Homeostasis adalah suatu kondisi di mana makhluk hidup harus mempertahankan lingkungan di dalam tubuhnya atau lingkungan internalnya, walaupun lingkungan di luar tubuhnya atau lingkungan eksternalnya itu berubah-ubah. Mekanisme homeostasis dikendalikan oleh adanya sistem umpan balik atau feedback system. Tujuannya, apabila tubuh dalam kondisi tidak seimbang, maka sistem ini akan menyeimbangkan kondisi yang tidak seimbang tersebut menjadi seimbang. Nah, bagaimana sih cara cacing untuk menjaga homeostasisnya ketika diberikan larutan garam? Oleh karena itu, simaklah data berikut. Nah, dari data tersebut, ada sesuatu nih yang menarik dibahas, yaitu berat akhir cacing setelah dimasukkan larutan garam itu semuanya menurun dari berat awalnya, teman-teman. Hal ini berkaitan dengan proses osmosis, di mana ketika cacing diberikan larutan garam, otomatis konsentrasi garam yang ada di luar tubuhnya itu lebih besar daripada konsentrasi garam yang ada di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, bentuk respon dari cacing itu adalah mengeluarkan air di dalam tubuhnya untuk menyeimbangkan konsentrasi garam. Oleh karena itu, cacing akan kehilangan banyak air dan otomatis ini akan membuat beratnya berkurang. Selain itu, larutan garam itu bersifat larutan hipotonik. Larutan hipotonik itu konsentrasi zat terlarut seperti garam itu lebih besar daripada zat yang ada di dalam suatu sel organisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem lokomosi atau sistem gerak pada cacing tanah. Cacing tanah memiliki sebuah rangka yang disebut dengan rangka hidrostatik atau ruang badannya yang dipenuhi oleh cairan. Cacing tanah bergerak di atas permukaan tanah dengan bantuan seta. Seta adalah bulu-bulu kecil yang tumbuh di setiap segmen tubuh cacing yang berfungsi sebagai melekatkan tubuh cacing ke atas permukaan tanah seperti jangkar atau kait. Terdapat dua otot yang bekerja pada sistem pergerakan cacing, yaitu otot sirkular dan otot longitudinal. Otot sirkular adalah otot lingkar dan otot longitudinal adalah otot memanjang. Kedua otot tersebut bergerak secara berlawanan. Kita bisa lihat di foto ada tindakan 1 dan tindakan 2. Nah, pada tindakan 1, otot sirkular berkontraksi, otot longitudinal berelaksasi. Maka yang terjadi pada tubuh cacing adalah badan cacing akan menipis dan memanjang. Sebaliknya, pada tindakan 2, otot sirkular berelaksasi, otot longitudinal berkontraksi. Nah, maka badan cacing akan mengalami penebalan dan memendek. Nah, di situ juga ada video tentang sistem lokomosi atau sistem gerak pada cacing. Karena adanya kontraksi dan relaksasi secara bergantian atau berselang-seling, maka menghasilkan sebuah tekanan yang disebut dengan tekanan hidrostatis atau tekanan yang dihasilkan oleh cairan yang ada di dalam tubuh cacing. Karena adanya tekanan hidrostatik, maka cairan dalam cacing tanah ini akan terdorong. Nah, massa cacing tanah yang memanjang dan menipis terjadi karena adanya tekanan hidrostatis yang tinggi. Bagian badan cacing yang menipis dan memanjang terjadi karena cairan hidrostatis tersebut terdorong di bagian yang memendek dan menebal. Sistem sirkulasi pada cacing tanah. Yang pertama, cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup di mana darahnya mengalir melalui pembuluh darah. Darah dipompa melalui pembuluh darah yang terhubung ke seluruh tubuhnya. Fungsi utamanya yaitu untuk transportasi oksigen, nutrisi, dan zat sisa metabolisme. Sel darah mengandung hemoglobin yang memberikan warna merah pada darahnya. Adapun organ sistem peredaran darah pada cacing tanah, yang pertama 5 lengkung aorta, kedua pembuluh darah punggung atau dorsal, ketiga pembuluh darah perut atau ventral, dan yang keempat pembuluh-pembuluh kapiler. Bagaimana alur sistem peredaran darah pada cacing? Cacing tanah memiliki beberapa pasang lengkung aorta yang berperan sebagai jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Darah yang kaya karbon dioksida dikumpulkan melalui pembuluh darah dorsal yang kemudian dibawa menuju bagian depan tubuh cacing. Selanjutnya, darah dari pembuluh darah dorsal masuk ke jantung dan memompa darah kaya oksigen ke pembuluh darah ventral. Dan pembuluh darah ventral membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh cacing. Darah ini akan didistribusikan ke berbagai organ dan jaringan tubuh melalui kapiler darah.
Lalu, bagaimana cacing bernafas? Pertukaran gas pada cacing tanah terjadi secara difusi melalui permukaan kulit yang tipis dan lembab. Di atas kulit cacing tanah dilengkapi dengan lapisan tipis yang disebut kutikula. Pembuluh darah yang terdapat di bawah kutikula berfungsi mengambil oksigen langsung dari udara dan melepaskan karbon dioksida. Oleh sebab itu, pernafasan dari cacing tanah dilakukan lewat permukaan kulitnya. Materi selanjutnya adalah pencernaan cacing tanah. Pencernaan cacing tanah dimulai dari makanan diambil oleh prostomium, kemudian dimasukkan ke dalam mulut, diteruskan ke faring, masuk ke esofagus, kemudian ke tembolok. Nah, di tembolok ini makanan disimpan untuk sementara. Setelah makanan disimpan untuk sementara, makanan diteruskan ke dalam lambung otot untuk dihancurkan oleh gerakan otot lambung. Biasanya cacing tanah memakan pasir atau benda kecil lainnya dengan tujuan untuk membantu menghancurkan makanan di dalam lambung. Setelah makanan halus, kemudian makanan masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini, zat makanan diserap oleh dinding usus halus, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Lewat pembuluh darah, zat makanan diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa-sisa makanan yang tidak tercerna keluar bersama kotoran lainnya, lewat anus atau dubur. Itulah tahapan-tahapan dari pencernaan cacing tanah. Nah, jadi untuk kesimpulan pada video pembelajaran hari ini, cacing tanah atau Lumbricus rubellus merupakan hewan invertebrata dari filum Annelida yang tinggal di habitat tanah. Untuk sistem homeostatis pada cacing tanah ini terjadi saat cacing kekurangan air akibat larutan hipertonik. Tubuh cacing mengeluarkan air di tubuhnya. Untuk sistem lokomosi pada cacing tanah sendiri itu menggunakan organ gerak yang bernama seta. Pergerakan cacing tanah disebut peristaltik, yaitu bergerak secara berlawanan atau antagonis. Nah, sistem sirkulasi pada cacing tanah terjadi secara difusi melalui permukaan kulit. Sistem peredaran darah cacing tanah itu secara tertutup dengan adanya peredaran darah. Sel darah cacing tanah mengandung hemoglobin. Pencernaan pada cacing tanah itu melalui makanan, prostomium, lalu ke mulut, lalu menuju faring, lalu menuju esofagus, lalu ke tembolok, lalu ke lambung, dan berakhir di anus. Sistem pencernaan pada cacing tanah sudah dikatakan sebagai sistem yang sempurna. Mungkin itu saja yang bisa disimpulkan pada video pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video pembelajarannya. Sampai jumpa.